Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Mulati yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin baru saja kita selesai melaksanakan sholat tarawih berjamaah meskipun di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita, termasuk sholat isya dan sholat tarawih tadi yang sudah kita selesaikan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya, termasuk kita yang terus berusaha untuk mengikuti beliau. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun melalui media online seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahmi kita. Pada malam hari ini mungkin sedikit kita ingin mengisi kultum online. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masih merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 ini, yang semuanya kita yakin bahwa tidak ada suatu kejadian yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Maka yang baik dan penting bagi kita adalah kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali Allah mengizinkan untuk kita. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil makna dan hikmah yang terbaik dari semua kejadian tersebut. Nah, termasuk di antaranya adalah bahwa Ramadan kita tahun ini kita laksanakan dalam suasana yang berbeda dan dalam cara yang berbeda. Tidak kita laksanakan di masjid atau musola kita, tetapi kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Tentunya ini menjadi suatu pengalaman tersendiri yang barangkali mungkin seumur hidup baru sekali ini kita laksanakan. Nah, sehingga kita perlu mencari cara bagaimana supaya Ramadan ini tetap berkah, tetap bermanfaat, tetap meriah meskipun di rumah kita. Yang biasanya kita tinggal datang ke masjid atau musola, kemudian kita tinggal ikut saja program di situ, ada takjilan, ada tarawih bersama, ada kuliah subuh dan lain sebagainya. Yang semuanya itu tidak bisa kita laksanakan sementara ini dan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Nah, ternyata sekarang kita tidak bisa tergantung kepada panitia atau takmir ya. Nah, kita sekaranglah yang menjadi panitia untuk Ramadan kita sendiri di rumah kita, di keluarga kita. Nah, bagaimana supaya Ramadan ini tetap bermakna, tetap membawa berkah? Nah, paling tidak ada 3 hal yang harus tetap kita cermati, kita laksanakan supaya Ramadan kita tetap bermakna. Nah, paling tidak ada 3 hal atau 3T ya yang bisa kita laksanakan, yang harus tetap kita jalankan supaya Ramadan kita tetap hidup dan meriah. T yang pertama adalah tahan atau saum ya. Jadi saum itu artinya menahan diri. Apa yang kita tahan? Itu kita tahan di siang hari ya. Apa yang kita tahan? Yaitu makan, kemudian minum, berhubungan suami istri. Itu yang paling awal, yang level paling rendah ya. Kemudian yang kedua juga menahan panca indera kita. Ada mata kita,
ada telinga kita, ada lisan kita, ada tangan kita, ada juga kaki kita dan anggota tubuh yang lain. Jadi kita puasakan mata kita puasakan telinga kita puasakan lisan kita dan sebagainya. Ini tahan. Kemudian yang level yang berikutnya menahan diri atau mempuasakan pikiran kita dan hati kita dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang maksiat dan lain sebagainya, termasuk hati kita. Bagaimana menahan diri untuk tidak berprasangka buruk, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki dan lain sebagainya. Jadi ini yang pertama dengan tahan atau saum, menahan diri. Rasulullah menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menahan diri, ya, berpuasa, menahan tubuhnya, menahan dirinya, menahan jiwanya di bulan Ramadan, ya, maka Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini saum atau tahan. Itu di siang hari. Nah, kemudian yang dua T adalah kita laksanakan di malam hari, yaitu dengan menghidupkan Ramadan atau menegakkan malam-malam Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa, Rasulullah menyampaikan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, maka Allah juga akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dihidupkannya malam Ramadan paling tidak dengan 2 T. T yang pertama adalah tarawih dan tahajud, dan T yang kedua adalah tilawatul Quran. Maka mari kita hidupkan malam Ramadan ini, setiap malamnya yang sekarang sudah mau hampir separuhnya ini, dengan tarawih. Tarawih bersama keluarga, tarawih bersama anak-anak kita, istri kita, suami kita di rumah. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum dengan bacaan-bacaan yang memang dikuasai, yang sudah dipahami. Nah, ini kita tarawih. Kemudian nanti sepertiga malam ketika kita setelah bangun, bisa kita tambahkan dengan tahajud dengan kemampuan kita masing-masing, bisa 2 rakaat atau lebih. Tarawih tadi juga bisa 11, bisa 23 atau yang lain. Jadi ini bilangan tidak masalah. Yang penting kita menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam, dengan tarawih, dengan tahajud. Kemudian yang kedua adalah dengan tilawatul Quran. Mari kita hidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak membaca Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kuatnya selembar, yang kuatnya sehalaman, 2 halaman, ya. Yang lebih baik tentu kita mengikuti Rasulullah, ya. Kalau bisa kita 1 juz minimal, ya, per hari, minimal. Jadi sebulan itu bisa khatam. Tapi biasanya di bulan Ramadan ini bisa lebih, jadi bisa ada yang khatam 2 kali, 3 kali, ya, itu luar biasa. Jadi mari kita isi malam-malam Ramadan dengan tarawih, tadarus dan tahajud. Jadi 2 hal ini, ya. Membaca Quran dan juga sholat malam. Nah, inilah 3 hal, 3 T yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan ini minimal. Di samping nanti ada ibadah-ibadah yang lain atau amalia yang lain, tetapi kalau kita ini kita hidupkan Ramadan dengan tahan di siang hari, tahan tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak berhubungan suami istri, kemudian tahan atau puasakan panca indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kemudian juga kaki kita dan anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Kemudian tahan pikiran kita, puasakan pikiran kita, hati kita dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran yang maksiat. Kemudian hati kita juga demikian, tidak berprasangka buruk, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain. Kemudian mari kita hidupkan malam Ramadan dengan tarawih, dengan tahajud, dan juga dengan tilawah atau tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan dan juga sebagai sarana kita untuk bermunajat, beristighosah, menjadi sarana kita, wasilah kita untuk memohon supaya Allah SWT segera mengangkat musibah ini
segera mengangkat wabah corona ini, sehingga nantinya setelah Ramadan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula, bisa bekerja kembali, bisa kemudian beraktivitas ya, ekonomi atau mungkin juga aktivitas yang lainnya, sekolah, kuliah ya, bekerja, termasuk beribadah. Kita hidupkan kembali masjid-masjid kita, bahkan mungkin lebih hidup lagi daripada sebelum Ramadan sebelumnya atau sebelum adanya wabah ini. Lebih banyak yang berjamaah di masjid, lebih banyak yang bertadarus, kemudian di rumah juga demikian, kita biasakan dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, nawiru buyutakum, nawiru manazilakum bisolati wa qira'at Al-Quran. Terangi, cahayai rumah-rumah kalian dengan memperbanyak sholat dan juga qira'at Al-Quran. Jadi ini yang akan menjadi cahaya rumah kita dengan sholat sunnah dan juga dengan tilawah Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Kultum Online pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir dan kita nanti mendapatkan masih keberkahan ya. Jadi keberkahan itu tetap kita laksanakan, tetap kita peroleh meskipun di rumah kita masing-masing. Kita nanti mendapatkan kemenangan di hari fitri dengan berbagai macam amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa istiqomah dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.